الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. ارزقنا اللهم الإخلاص في النية والقول والعمل. آه Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaba kepada para peserta yang mengikuti kajian bersanad pilihan dalam hal ini bahasa Arab. Baik. Ah. Alhamdulillah, ini puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah banyak melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam kesempatan yang sama ya pekan rutin insyaallah dan sudah berjalan rutin alhamdulillah. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi wasilah atau penyebab kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam. Kal'adati ya sadah, sebagaimana biasanya kita kembali belajar bahasa Arab. Tentu saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan semua yang hadir di sini untuk menghadirkan niat tulus ikhlas lillahi ta'ala. Mbak, tolong ini apa? Co-host. Apa co-host? Jadikan saya co-host. Oke, alhamdulillah. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan apa yang sudah kita mulai bersama tentang pelajaran bahasa Arab ini. Dan Masya Allah kemarin lumayan panjang dan lumayan agak susah mungkin bagi kita yang baru belajar bahasa Arab ini karena kaitannya dengan masuk ke kaidah tentang al-adat atau bilangan ya. Sebelum saya sebelum saya lanjutkan tentang pembahasan yang kemarin, mungkin yang sebagian kita merasa ini sebagian besar atau mungkin bahkan merasa agak kesulitan, saya kira itu wajar saja. Kita santai saja dan insya Allah kali ini kita kalau biasanya yang ikut di sini itu mungkin tidak terlalu perhatian dengan sebagian besar saya rasa meskipun mengikuti ada yang menjadi pendengar setia, ada yang memang aktif aktif dalam berkomunikasi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita bahas bersama. Nah, dalam kesempatan kali ini itu tetap saya mengharap keaktifan tiap kita ya, Bapak Ibu atau kakak abang adik Anda semua ini. Jadi tolong keaktifannya dalam berinteraksi di pelajaran bahasa Arab ini. Dan tentu namanya bahasa Arab seperti bahasa lainnya, saya rasa ketika kita ingin menguasainya itu tidak lepas dari pondasi awal pelajaran kita belajar mulai dari ta'aruf ya hingga pelajaran-pelajaran yang seterusnya
Kosakata karena sangat berperan, maka tak lepas dari keaktifan kita masing-masing. Dan saya penasaran, asik, penasaran nih ceritanya. Apakah sampai detik ini di antara yang aktif ikut di sini betul-betul aktif mengulang setiap kosakata dan memakainya, atau kalau saya tidak dipakai, tapi selalu diulang dan diulang sampai kita katakan hampir hafal atau bisa dikatakan hafal. Karena kayak bahasa Inggris, orang kalau seandainya dia mau belajar bahasa Inggris sedangkan dia tidak tidak memakai bahasa tersebut dalam keseharian, tentu berbeda dengan kita yang aktif menggunakan kosakata yang kita pelajari itu. Karena bahasa kaitannya dengan komunikasi, maka jika tidak dipakai, dia tentu akan hilang begitu saja. Dan nggak ada salahnya kita untuk selalu flashback, melihat kembali, mengulang kembali kosakata dari awal kita jumpa, dari awal kita belajar bareng, setiap kosakata yang Masya Allah terakhir kemarin maksudnya terakhir ketika saya data itu, ini belum saya tambah lagi karena saya berharap besar setiap peserta kita, setiap orang yang belajar bareng sama kita di kesempatan bahasa Arab ini, besar harapan untuk bisa menguasai minimal kosakata yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Nah, baik. Yang ingin mengaktifkan video silahkan. Tidak akan saya cegah supaya keberadaan kita semua begitu berarti, apalagi ingat iklan di TV itu nggak ada lo, nggak rame katanya. Jadi silakan yang mau mengaktifkan video supaya kita komunikasi juga lebih sedap, lebih fokus lagi dan tidak terkecohkan dengan yang lain. Baik. Bismillah. Lillah. Saya persilahkan bagi sebentar nih saya panggil satu-satu aja nih ya. Kira-kira masih pada ingat nggak nih kosakata yang sudah pernah dipelajari sebelumnya? Seperti yang termaktub di sini ya, ada kurang lebih 190 kosakata. Saya akan panggil nama satu-satu dan nama yang dipanggil mohon kerjasamanya untuk mengatakan arti dari kosakata yang sudah tertera atau yang saya pilih bagi nama yang disebutkan. Kita mulai dengan saudara atau saudari Aiza. Ya, saudari ya ini ya. Saudari Aiza. Kata al-misal. Masih ingatkah apa maknanya? Silakan. Contoh, Ustaz. Mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya saudari Akifa Az-Zahra. Antuma. Nggak tahu, Ustaz. Oh, enggak tahu. Baru masuk soalnya. Oh, baru masuk. Baik. Saudari Ayu Safira. Makna dari kata al-yaban. Gimana? Baru masuk, nggak tahu. Oh, baru masuk juga. Masya Allah. Baik, selanjutnya saudari Intan. Pertanyaan yang sama. Al-yaban. Nah, kemana saudari Intan?
Ya, Saudari Intan. Baik, selanjutnya Saudari Alia Rita Abdul Ghani. Aliaban. Nggak tahu, Ustaz. Oh, nggak tahu juga. Baru masuk. Baru masuk juga. Masya Allah. Baik, selanjutnya Saudara Ishak. Kata Aliaban. Aliaban. Belum tahu, Ustaz. Belum tahu juga. Baik, selanjutnya Saudari Ismayani Harahap. Aliaban. Nah, baik, selanjutnya Saudari. Karena juga nggak tahu Ustaz. Oh, nggak tahu juga. Masya Allah. Masuk. Baik, berarti saya Saudari Putri Sari Lilis. Aliaban. Jepang, Ustaz. Jepang. Barakallahu fiik. Selanjutnya Mariatul Kiptiyah Batubara. Kata Asimah. Atas bawahnya kan dia nyambung. Saudari Mariatul Kiptiyah. Ya, Ustaz. Ya. Kata Asimah. Kalau dalam bahasa kita apa? Ustaz. Apa itu? Obat. Afwan, maaf Anda belum beruntung kali ini. Kita coba saudara-saudari lainnya. Saudara siapa tadi? Sebentar. Saudara di sini Saudara Ahmad Fauzi. Kata Ulbah. Tidak ada jawaban. Baik, kita coba saudara-saudari lainnya. Saudari Yolanda. Baru masuk juga, Saudari Yolanda. Nggak tahu, Ustaz. Oh, nggak ada juga. Baik, selanjutnya Saudari Pia. Kata Nafidah. Tidak ada jawaban. Baik, kita coba saudara siapa di sini? Ahmad Fauzi udah. Saudari Nuri Samosir, yuk. Kata Nafidah, apa maknanya? Jendela. Jendela. Mumtaz, barakallahu fiik. Selanjutnya saudari ini ya, Nurul ya. Masya Allah, baik. Tidak ada jawaban. Ya? Apa pertanyaannya Ustaz? Oh, pertanyaannya. Tadi saya tanya tentang apa pula tadi saya tanya? Oh, ini aja. Asimah. Aduh, belum tahu kalau itu Ustaz. Oh, belum tahu kalau ini. Baik, kita pindah ke saudara-saudari lainnya. Cut Fadila Rahma. Kata Asimah. Apa maknanya? Cabai merah loh. Belum tahu juga. Atau malah belum. Baru hadir juga. Masya Allah. Baik, saudara. Ini dia. Kita coba saudara Agus Muslim. Kata Asimah, maknanya?
Allahu Akbar, nggak ada jawaban. Baik. Jadi kalau saya simpulkan sementara, banyak di antara kita yang keluar masuk di grup dalam kajian bahasa Arab ini, yang baru masuk, yang baru ikut hari ini atau beberapa pertemuan dan belum mengikuti dari awal, maka jika Anda ingin bisa menyerap 100% apa yang sudah kita pelajari dari awal, ini Masya Allah sudah pertemuan ke-10 kalau saya tidak salah. Nah, di pertemuan ini, jika banyak di antara kita yang masih baru pertama atau awal-awal mengikuti kajian ini, bahasa Arab ini, karena memang yang kita kaji itu menurut awal memang untuk pemula ya. Hanya saja karena kita sudah pertemuan ke-10, maka selama dari pertemuan pertama hingga saat ini, alhamdulillah sudah beberapa halaman sudah kita pelajari. Bahkan di sini kalau kita lihat itu sudah sampai halaman, nah sudah sampai halaman ini berapa ini? 26, Masya Allah. Sampai halaman 26 saja itu kurang lebih kosakata yang sudah terkumpul 190 kosakata atau lebih. Ya, kurang lebihnya 200-an lah kira-kira. Nah, 200-an kosakata itu jika tidak diimbangi dengan keaktifan kita dalam mengulangnya, maka kecil kemungkinan bisa kita serap kajian bahasa Arab ini. Jadi saya harap tiap orang dari kita menyempatkan waktu sehingga kajian bahasa Arab ini bisa berlangsung terus-menerus hingga Masya Allah, hingga kapan kita tidak mengetahuinya. Dan supaya memang betul-betul kita bisa mengambil faedah dari kajian bahasa Arab ini, bukan hanya sekedar kita pengen tahu, ngepoin apa sih isinya bahasa Arab, kajian bahasa Arab yang di KBP ini, kajian bersama pilihan ini, yang untuk pemula katanya, memang untuk pemula. Hanya saja kalau seandainya kita tidak mengikuti dari awal, maka susah untuk kita mengikuti untuk kajian-kajian atau pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Ibarat kita membangun sebuah bangunan, maka pondasi harus kuat. Begitu pondasi kuat, ketika kita bangun di atasnya bangunan, batu bata, semen dan seterusnya, dicor, atap, insya Allah bangunan itu akan kuat juga dengan kualitas yang baik juga tentunya, dengan paduan semen, pasir, air dan seterusnya. Nah, kalau seandainya kosakata yang kita pelajari sampai saat ini masih berapa persen saja, maka kecil kemungkinan bisa kita, meskipun hanya sekedar 190 kosakata, tapi tidak bisa kita remehkan, apalagi anggap enteng atau mudah. Meskipun kalau kita anggap mudah, ada sisi positifnya dari segi kita akan mudah menghafal dan mengingatnya. Kalau Anda seandainya ada sindrom paranoid dengan kata menghafal, ubah saja mengingat. Atau bahasa sebagian ini itu melawan lupa ya. Karena orang pelupa itu saya rasa banyak nggak enaknya ketimbang enaknya. Baik, kita ulangi pelajaran yang terakhir kemarin saja sementara ini. Ya, sedikit seperti yang tampak di layar masing-masing Anda. Al-hiwar teh percakapannya bisa. Ya, betul sekali teh. Percakapan bukan? Iya, betul. Al-hiwar teh percakapan. Nah, kita lanjut yang ini aja dulu ya. Nanti kita akan bahas agak rumit, seperti yang bukan agak rumit sebetulnya mudah ya.
Hanya saja karena kita bukan yang aktif sekali pakai bahasa itu, maka ya memang butuh tenaga, kita curahkan tenaga dan pikiran kita untuk pelajaran bahasa Arab ini, sehingga kita bisa memetik manisnya menggunakan bahasa Arab. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan mulai dari yang terakhir percakapan dulu. Nah, ini hiwar. Yuk, kita baca bareng-bareng aja dulu ya, supaya agak ramai sedikit. Hiwar. Ya, silakan suaranya keluarkan. Kemudian video jika Anda ingin menampakkan diri, boleh juga. Tidak masalah. Yuk, hiwar. Hiwar. Maktub. Maktub. Ya, silakan semua kata suarakan suaramu. Maktub. Maktub. Baik, Syarif. 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 Hadza qalamun jamil. Hadza qalamun jamil. Min aina ashtaril qalama ya Tariq? Min Min aina aina astaril qalama Tariq? Tashtaril qalama minal maktabah. Tashtariul qalama minal maktabah. Nah, sebagian barusan saya dengar ada yang memanjangkan lam pada kata qalam. Diperhatikan, lam di sini pendek. Jadi kita bacanya tashtaril qalama minal maktabah. Tashtariul qalama minal maktabah. Hakadha. Mumtaz, barakallahu fikum. Nukmil. Syarif. Syarif. Min maktabatil madrasah. Min maktabatil madrasah. Tariq. Naam. Na'am. Bikamil qalam. Bikamil qalam. Al-qalamu bi'asharati qurush. Al-qalamu bi'isyaratil qurush. Sebagian barusan ada yang membaca dengan bil asharati, padahal di sini tidak ada al. Mumtaz. Jadi gitu kita bacanya. Al-qalamu bi'asharati qurush. Ya. Al-qalamu bi'isyarati Qurush. Nah, kemarin sempat kita bahas lumayan panjang ya di pembahasan ini asharati qurush tentang al-adad atau bilangan ya. Dan sudah saya ringkaskan di sini karena kemarin kita sudah masuk ke latihan yang halaman selanjutnya sebentar. Nah, di sini, nah ini ya, pemakaian min ain bikam al-a'dad. Nah ini yang bagi pemula macam kita nih, dia kadang agak membingungkan kadang bagi sebagian kita yang baru saja belajar bahasa Arab. Namun sebetulnya mudah saja. Ya, bagi yang Allah mudahkan, dan semoga kita termasuk mereka yang Allah mudahkan untuk bisa paham bahasa Arab. Nah, kemarin itu kita sudah bahas nih bikamil qalam. Jawabannya al-qalamu. Al-qalamu. Apa? Beza. Bi. Merah nanti. Al-qalamu bi. Bisa gari hilang tu pasal dia buat beza tu. Al-qalamu bi asyarati qurush. Itu dia. Ini udah selesai kemarin. Cuman mungkin sebagian kita kaidahnya yang mungkin agak bingung ya. Kenapa kok asyarati qurush? Kenapa kok bukan bi asri qurush? Pakai mudzakkar, nggak pakai tak marbutoh. Kemudian di sini bikamil qura, al-qura tu bi mumtaz bi tis'ati qurush ya. Nah, selanjutnya di sini bikamil waraq, al-waraqu bi Al-waraqu bil qurushi bi bi khamsati qurush. Kemudian di sampingnya di sini bikamil habl, al-hablu bi al-hablu
Bisamaniyati qurush. Kemudian selanjutnya di bawahnya itu bikamil kitab. Al-kitabu bi asyrina firsan. Bi asyrina firsha. Kemudian setelahnya bikamil jaros. Al-jarasu bi khamsati asyara firsan. Firsan. Bi khamsata asyara firsha. Lebih jauhnya di sini sudah saya ringkas, ya, bagaimana kita cara memakai asyaroti, asyri, di sini sudah saya ringkaskan. Nah, di sini bilangan atau al-adad dalam bahasa Arab itu ada dua, kalau dia bilangannya satuan, ya, atau satuan di sini maknanya mufrad. Ya, mananya apa? Mufrad. Ini kata lainnya al-ifrad, ya. Jelas sementara? Wadih? Wadih. Baik. Nah, ini bagi yang baru belajar bahasa Arab atau yang sudah pernah belajar tapi udah lama nggak murojaah lagi, diperhatikan baik-baik. Kata 1 dan 2, ya, bilangan ketika itu 1, apa bahasa Arabnya 1? Wahid. Wahid. Kalau 2? Isnain. Isnan. Apa kita bilang? Isnan. Oke. Okay. Jadi al-adad bilangan ketika dia 1 dan 2, maka dia sama dengan al-ma'dud. Sama dengan al-ma'dud. Dalam hal apa? Dalam hal ifrad, tasniyah, tazkir, dan ta'nis. Tolong. Bentar. Jangan dulu. Eta saha. Baik, kita lanjut ya, yang saudara-saudari yang sekiranya enggak mengganggu kawan yang lain, tolong matikan audionya. Baik, kita lanjut. Jadi di sini ada ini kayaknya butuh peraturan baru nih kita nih. Jadi tolong yang mau berbicara nanti angkat raise hand dulu lah, ya, biar enak kita mah, supaya tidak mengganggu yang lain. Ya. Raise hand, saya rasa tiap kita tahu ya raise hand ya. Risehan biasa kalau di Zoom itu di sebelah mananya. Nanti tanya sama yang udah tahu. Di more biasanya kalau nggak salah. Oke, baik. Kita lanjut dulu. Nah, jadi bilangan itu ada yang satuan, ya, atau bilangan al-mufrad kita bilang. Itu dia terbagi menjadi 2. Jadi bilangan yang satuan itu, yang mufrad itu mulai dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kalau dalam bahasa Arab al-adadul mufrad namanya. Al-adad al-mufrad. Jelas ya? Sebelum saya lanjutkan. Namanya apa dalam bahasa Arab? Ini saya tuliskan di sini. Al-adad. Afwan. Al-adad al-mufrad. Nah, ini. Kemudian selanjutnya. Jadi al-adadul mufrad mulai dari 1 sampai 10 itu dibagi 2. Yang pertama angka atau bilangan 1 dan 2. Ya. Bilangan 1 dan 2 itu harus sama dengan al-ma'dud.
Bilangan 1 dan 2 harus sama dengan al-ma'dud. Apanya yang harus sama? Dalam hal 4 ini. Al-ifrad, at-tasniyah, at-tadhkir, sama satu lagi at-ta'nis. Ya. 4 hal ini harus pertama tadhkir dan ta'nis. Oke, baik. Langsung di contohnya. Di sini ada kata rajulun wahid. Hal ini kalau kita perhatikan, rajulun wahid itu apa? Dia rajul ini muzakkar. Dan al-adad dalam hal ini apa? Wahid. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan antara rajul dan wahid sama-sama mufrad atau sama-sama ifrad. Bukan tasniyah. Dan sama-sama apa? Muzakkar. Jelas ya? Nah, jadi kalau kita mau bilang satu orang laki-laki, bukan kita bilang wahid rajul. Tapi rajulun wahidun. Jadi bilangannya itu, makanya di sini saya tuliskan, dan al-adad kapan disebutkan? Setelah al-ma'dud. Ini khusus apa? Bilangan atau al-adad, al-mufrad, wahid, wa isnan. Jelas ya? Wabih? Mafhum ini semua ya? Baik. Selanjutnya. Sebelum saya lanjutkan. Hal min soal. Nah, sekarang silahkan yang mau berbicara. Jika memang ada pertanyaan. Ustaz, ma'dud itu apa? Ma'dud itu sesuatu yang kita hitung, Ibu. Atau Kakak? Ibu. Oh, Ibu. Oke, Ibu. Jadi ma'dud itu kata yang kita hitung. Jadi kalau kita bilang ini satu orang laki-laki, yang kita hitung apa? Iya. Laki-lakinya kan? Iya. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu kita sebut dengan al-ma'dud ini. Jadi kalau kita mau bilang satu orang laki-laki, kita bilang rajulun wahidun. Bukan kayak bahasa kita, satu orang laki-laki. Didahulukan satu dulu baru dibilang laki-laki. Kalau dalam bahasa Arab dibalik. Rajulun wahid. Laki-laki satu. Jelas Ibu ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan sementara? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ustaz, Ya. adat mufrad itu hanya satu ya? Adat mufrad itu bilangan satuan, Ibu. Jadi dari angka 1 sampai 10 itu masuk kategori al-adadul mufrad. Jelas, Ibu? Iya, jelas. Baik. Nah, al-adadul mufrad sendiri ini dia terbagi menjadi 2. Pertama, khusus bilangan 1 dan 2. Yang kedua, dari 3 hingga 10. Ya. Oh, udah hilang suaranya. Baik. Jadi, sekali lagi, al-adadul mufrad, ya ini, itu dalam bahasa Arab, maknanya dari 1 hingga 10. Nah, dari 1 hingga 10 itu kaedahnya beda. 1 dan 2 dia punya kaedah sendiri. Dan dari angka 3 hingga 10 dia punya kaedah sendiri. Kalau 1 dan 2, seperti yang sudah saya tuliskan di sini, itu sama dengan al-ma'dud. Sama dengan sesuatu yang kita hitung. Dalam hal, apakah dia mufrad atau musanna, 2 ya. Kalau ifrad itu 1, tasniyah atau musanna itu 2. Kemudian tazkir
ketika dia mudzakkar bukan muannas, dan ketika taknis ketika dia muannas. Maka al-adad ngikut al-ma'dud. Kalau adatnya apa namanya? Oh, kok adat ikut ma'dud? Apa? Iya betul. Al-adad ikut ma'dud. Kalau al-ma'dud sesuatu yang kita hitung itu mudzakkar, maka kita makainya adatnya juga mudzakkar. Begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya al-ma'dud sesuatu yang kita hitung itu muannas, kayak nih imro'atun. Masih ingat ya, ma ma'na imro'ah? Apa arti dari kata imro'ah? Perempuan. Perempuan. Nah, ketika kita mau bilang satu orang perempuan, itu dalam bahasa Arab kita katakan imro'atun Wahidatun. Imro'atun wahidatun, bukan wahidatun imro'ah. Tahu orang Arab kalau seandainya kita bilang wahidah imro'ahan. Meskipun dari segi bahasa pun boleh dikatakan seperti itu. Ya. Baik. Itu yang satu dulu. Ya, bilangan yang satu. Tapi kalau yang dua, dari segi kaidah sama juga. Ketika kita mau bilang dua orang laki-laki, kita tengok nih. Laki-laki berarti kan muzakkar. Rojulani, maka kita ikutkan isnan. Nggak bisa kita pakai rojulani isnatan. Kenapa? Karena rojulan muzakkar, sedangkan isnatan. Silahkan dijawab. Isnatan. Mu'annas. Mu'annas. Itu dia. Isnatan menunjukkan perempuan. Tapi kalau isnan menunjukkan jenis laki-laki. Bisa dipahami ya? Iya, Ustaz. Wadih, jelas semua? Wadih. Ada yang belum jelas sampai di sini sementara? Baik. Oke, selanjutnya. 3 hingga 10. Al-adad minas salasah ila asyarah. 3 hingga, bilangan 3 hingga 10. Kaidahnya apa? Versus al-ma'dud atau yukhalif al-ma'dud. Ya, bilangan dari 3 hingga 10 nggak boleh sama dengan ma'dudnya. Maknanya, ketika adatnya muzakkar, maka ma'dudnya harus beda. Harus mu'annas. Contoh, salah satu rijalin. Ini rijal nih, bentuk jamak dari kata Rajul. rojul. Ya, rijal bentuk jamak dari kata rojul. Nah, kalau kita perhatikan di sini adat atau bilangannya muzakkar atau muannas ini salasa? Mu'annas. Muannas karena ada tak Marbutoh. marbutoh di kata salas. Bisa difahami sementara? Alhamdulillah. Jadi nggak bisa kita pakai salasu rijalin tanpa tak marbutoh. Itu menyalahi kaidah. Jelas ya sementara? Jelas, Ustaz. Yang belum jelas siapa? Ada yang belum jelas di sini? Ustaz, maksud 3 hingga 10 versus ma'dud itu apa? Maksudnya ketika kita mau menjelaskan jumlah sesuatu dan yang angka yang kita pakai mulai dari angka 3 hingga angka 10, maka di sini kaidahnya bukan seperti di ketika kita menjelaskan sesuatu pakai angka 1 dan 2. Kenapa? Karena kalau di 1 dan 2 tadi harus sama dengan ma'dudnya. Adatnya harus sama dengan ma'dud. Kalau adatnya itu muzakkar, maka ma'dud juga harus muzakkar. Kalau adatnya muannas, ma'dud juga harus
Mu'annas. Kalau adatnya mufrad, ma'dud juga harus mufrad. Demikian juga kalau adanya ini apa ini? Musanna, maka adatnya juga harus musanna. Kayak ini, rajulani kita bilang isnan. Dia sama-sama muzakkar, ya. Nih, rajulan sama isnan sama-sama muzakkar, sama-sama mufrad. Jelas? Bisa dipahami? Kenapa rajulani itu mufrad, Ustaz? Mufrad dari segi kata dia. Karena yang kita bahas kan al-adadul mufrad. Beda dengan seperti kita katakan Al-adadul murakkab. al-murakkab. Ini kalau murakkab ini ada dua nih. Ada satuan sama asyr. Jelas sementara? Jelas. Saudari Ayu udah jelas. Saudari Akifa Az-Zahra. Baik, saya lanjutkan. Jadi, makna dari 3 hingga 10 versus al-ma'dud itu, kalau kita mau ngitung sesuatu, pakai angka 3 hingga 10, yang perlu diperhatikan apa? Kesesuaian antara al-adad dengan al-ma'dud. Al-ma'dud. Karena kalau angka yang kita pakai 3 hingga 10, kita mau bilang 3 orang laki-laki, jangan sekali-kali hindari kita memakai adat dalam bentuk muzakkar salas, sedangkan kata yang selanjutnya atau ma'dudnya adalah muzakkar. Gimana nih? Nyambung nggak nih kita, saudara? Diulang, Ustaz. Baik, saya ulangi. Baik, tolong diperhatikan lebih seksama ya. Jadi, sekali lagi, kaidahnya kalau sebelumnya nih, ini kan mudah nih. Oke, kita bilang kita rekam dalam, kalau bahasa orang tuh alam bawah sadar kita. Bahasa Arab itu mudah, bahasa Arab itu mudah. Al-Arabiyyatu sahlah. Al-Arabiyyatu sahlah. Yuk coba sama-sama dulu. Al-Arabiyyatu sahlah. Al-Arabiyyatu sahlah. Yuk sekali lagi. Al-Arabiyyatu sahlah. Al-Arabiyyatu sahlah. Al-Arabiyyatu sahlah. Al-Arabiyyatu sahlah. Yang itu enggak ada yang panjang ya, pendek semua. Al-Arabiyyatu sahlah. Al-Arabiyyatu sahlah. Ya. Arabic is easy. Betul nggak tuh bahasa Inggrisnya? Nggak tahu, tanya sama orang Inggris ya. Baik, jadi belajar bahasa Arab itu mudah. Dah, kita lanjut nih sekarang. Kalau kaidah yang sebelumnya bilang, kalau kita mau bilang kita mau pakai angka 1 dan 2, ketika kita mau bilang itu satu orang, maka kalau adat bilangan antara 1 dan 2 itu ngikut al-ma'dud. Makanya di sini dicontohkan rojulun wahidun. Kenapa kok kita pakai wahidun? Kenapa kok nggak pakai wahidatun? Karena rojulun mudzakkar. Makanya wahid. Makanya yang kita pakai di sini mudzakkar juga. Sampai di sini paham? Ya? Baik. Kalau seandainya dia mu'annas, imro'atun wahidatun. Kita nggak bisa mengatakan imro'atun wahidun. Kenapa? Karena al-ma'dud di sini mudzakkar apa mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Makanya kita adatnya juga pakai Mu'annas. mu'annas. Ini baru yang mufrad, bukan yang musanna, yang 2. Nih, ini nama lainnya musanna atau at-tasniyah. Baik, sekarang kita masuk ke yang musanna.
Kaidahnya sama. 1 dan 2. Adat itu ngikutnya Ma'dud. al-ma'dud. Angkanya, apakah dia mudzakkar atau muannas, ikut al-ma'dud, kata yang kita hitung itu. Di sini dicontohkan rojulan. Kenapa kok kita di sini pakai isnan? Karena rojulan ini di samping apa? Rojulan di sini mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Karena dia musanna 2, menunjukkan 2, maka angka yang kita pakai juga Sekali lagi. musanna juga. Oh Ya. ya, Pak, mungkin tak bisa dengar tapi nggak bisa lihat. Ini jelas, kira-kira layarnya jelas nggak nih saudara-saudari? Bapak Ibu? Jelas. Jelas. ya? Jelas, Ustaz. Baik. Jadi rojulan, kenapa kok kita ketika mau menyifati rojulan ini, kalau dia 2 orang, pakai kata mudzakkar isnan? Karena rojulan sendiri apa? Status dia mudzakkar. Makanya kita pakai isnan. Di sini imro'atan, kenapa kita pakai isnatan, pakai muannas yang menunjukkan perempuan? Karena imro'atan Mu'annas. muannas. Jangan, ini sebagian kita kadang terbalik-balik, mau bilang muannas yang keluarnya tasniyah. Beda. Kalau tasniyah itu 2, kalau taknis itu yang muannas itu. Jelas ya? Jelas, Ustaz. Baik. Nah, kalau 1 dan 2 itu, adat 1 dan 2, bilangan 1 dan 2 itu sama dengan al-ma'dud. Ma'dud mudzakkar, maka adat juga harus Muzakkar. mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, adat juga harus. Muannas. Kalau adatnya musanna, ma'dud juga harus Musanna. 2. Itu dia. Jelas nih sementara? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Sekarang berbeda ketika angka yang kita bahas, bilangan yang kita bahas 3 hingga 10. Jadi, ketika kita mau bilang apa nih contohnya? Saya contohkan di sini apa Mbak? Pena. Pena itu jamaknya masih ingat? Aqlam. Aqlam. Nah, kalau kita mau bilang 9 pena, apa kita katakan? Tis'ata aqlamin. Tis'atu aqlamin. Kenapa kok tis'atu kok bukan tis'au? Karena berlawanan dengan ma'dud. Nah, itu dia. Karena aqlam nih, dia sejatinya ketika dia mufrad, ketika 1, dia mudzakkar atau muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Makanya kita pakai adatnya Anas. muannas. Bagaimana saudara-saudari, Bapak Ibu, Adik, Encang-encing? Jelas? Jelas. Baik. Nah, demikian juga kaidah dari yang kita bahaskan 3 sampai 10 ya. Jadi kaidahnya itu. Adat harus berbeda dengan apa? Ma'dud. Al-ma'dud. Bilangannya harus beda status dengan yang dihitung atau yang dibilangkan, apa bahasanya? Paham ya kira-kira? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan berkenaan 2 kaidah ini sementara? Kalau perempuannya 3 orang bagaimana Ustaz nyebutnya? Oke, baik. Kita langsung ke contoh perempuan. Para wanita itu dalam bahasa Arab bisa kita sebut dengan nisa. Ya, nisa. Kalau mufradnya, kalau satunya kita bilang imro'ah atau mar'ah. Tapi kalau kita mau pakai kata jamak plural, maka itu kita bilangnya nisa. Paham sementara?
Paham, Ustaz. Baik. Nah, kalau kita mau mengatakan 4 wanita, kita nggak bisa bilang arba'atu Nisa. nisa. Nggak bisa kita bilang arba'atu nisa. Kenapa? Karena nisa ini mudzakkar atau muannas? Siapa? Muannas. Muannas. Nisa. Sehingga arba kata 4 ini harus Siapa? mudzakkar apa muannas? Harus mudzakkar. Muzakkar. Harus mudzakkar karena kaidahnya ketika ma'dudnya mudzakkar maka harus berlawanan dengan Adat. adat. Bisa dipahami sementara? Tahu. Jelas sementara? Jadi yang dilihat itu mufradnya ya Ustaz. Aha, yang dilihat itu adalah kata mufradnya, itu tolak ukurnya di situ. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Yang lain, silahkan. Yang masih belum paham, siapa? Ustaz, itu makduknya itu kenapa baris kasrah semua? Nisain, rijalin, aklamin. Kenapa kok begitu? Karena memang dari sononya begitu, Ibu. itu kita masuk ke ranah nahu ya. Itu kalau kita apa namanya? Kalau kita masuk namanya i'rab ya. Kalau kita bahas tentang kaidah atau grammar bahasa Arab, nahwu, itu berkenaan dengan harokat terakhir suatu kata. Bagaimana kita bisa mengatakan ini rijalin, kemudian ini nisain? Kenapa bukan nisaun atau nisaan atau nisaa iu? Karena dia nisain ini statusnya sebagai mudhofun ilaih. Sedangkan mudhofun ilaih itu harus kasroh harokat terakhirnya. Sementara jelas? Nah, oke. Itu yang ringkas dari kata nisain. Kenapa kok harokatnya begitu? Karena dia statusnya adalah mudhofun ilaih. Baik, sementara ini jelas nih dua kaidah ini. Angka 1 dan 2, kemudian 3 hingga 10. Sementara bisa, Ustaz. Bisa, baik. Ini sebagai latihan sekarang. Coba kita mau katakan tentang kata apa kalau kita bilang? Nafizah dah. Nafizatun. Ini sebentar saya. Nafizatun. Nah, nafizatun nih. Ini mufrad dia muannas ya. Mufradnya adalah muannas. Nah, kalau kita mau bilang dia bentuk jamaknya nafizatun. Oke, jelas? Jelas. Nah, kalau kita mau bilang 5 jendela, kita bilangnya khomsu atau khomsatu. Khomsu. Kenapa khomsu? Karena nafizatun itu ada tambah buka. Itu berlawanan. Karena kaidah mengatakan dalam bahasa Arab ketika kita mau mengatakan angka antara 3 sampai 10, maka adat harus berlawanan dengan ma'dud. Bilangan harus berlawanan dengan yang dijelaskan dengan bilangan itu sendiri. Kalau adatnya, kalau bilangannya, kalau ma'dudnya sesuatu yang dihitung itu mudzakkar, maka adanya juga, maka adanya harus berlawanan menjadi Muannas. muannas. Baik, ini salah satu latihan. Selanjutnya, Jadi khamsu jadi Ustaz ya. Ya betul Bapak. Itu dia khamsu nafizatin. Ya, jangan lupa mudhofun ilaih harokatnya harus kasroh. Contoh yang lain.
Kitabun. Mudzakkar atau muannas? Zakar. Mudzakkar. Jamak dia itu kutubun. Nah, kalau kita mau mengatakan 6 buku, 6 kitab, apa yang kita katakan dalam bahasa Arab? Situ Kita atau sittatu? kita tuh Aha. Sittatu kutubin. Jelas ya? Jelas nih? Wadih? Waduh. Wadah. Alhamdulillah. Baik, kita kembali ke kaidah yang sebelumnya. Mana dia? Mana dia? Ini kita tutup dulu. Nah, sekarang kita masuk ke kaidah yang kedua, bilangan belasan atau al-adadul murakkab. Contohnya 13, salasata asyar atau salasa asyrota. Ya, ini dua-duanya masuk ke al-adadul murakkab, bilangan belasan. Maka kaidahnya satuannya mengikuti kaidah satuan di atas. Apa kaidah satuan di atas tadi? Adat sama dengan ma'dud. Aha, adat harus sama dengan ma'dud. Kalau ma'dud mudzakkar, adat juga harus mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, adat juga harus Mu'annas. muannas. Baik. Selanjutnya di sini, nah, adapun kata asyr, ya, ini kan salah satu asyar. Asyar itu kan 10, salasah 3. 13, salah satu asyar. Maka mengikuti al-ma'dud. Maksudnya, jika al-ma'dudnya itu mudzakkar, maka asyar juga Mudzakkar. mudzakkar. Jika al-ma'dud muannas, maka Mu'annas. muannas juga. Jelas nih? Lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Salasata asyara rajula. Ini kalau kita perhatikan, kenapa kita pakai salasata kok bukan salasa? Karena ma'dudnya apa? Mudzakkar. 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 Makanya di sini kita pakai Muannas. muannas. Sedangkan kata asyara ikut Rijal. rajul. Dalam hal ini dia Mudzakkar. mudzakkar. Jelas sementara? Jelas, Ustaz. Saudari Ustaz, Mariatul kan katanya jelas. mengikuti satuan di atas. Saya belum lagi Ustaz. Baik. Samanya Kurang Ustaz, kurang. Baik, kurang. Saya ulangi. Ya. Jadi kita, makanya tadi saya jelaskan, yang pertama ini harus jelas dulu. Kaidah awal diingat-ingat. Ketika adat bilangan itu kita pakai 1 dan 2, mudah. Dia harus sama dengan ma'dud. Ketika ma'dudnya mudzakkar, adat juga harus mudzakkar. Ketika ma'dudnya muannas, adat juga harus. Muannas. Ketika ma'dudnya mufrad, maka adat juga harus. Ketika ma'dudnya muannas, musanna 2, maka adat juga harus Musanna. musanna. Sementara masih ingat ini ya? Jelas yang ini? jelas. Jelas, Ya. baik. Nah, kalau kita hubungkan dengan kaidah yang kedua, dalam hal ini al-adadul murakkab ini, ya, al-adadul murakkab, satuannya apa tadi? 1 sampai 2. Oh, 10. 1 sampai 10. Kalau 10. dalam sebentar. Oh, jangan pakai 10. 9 aja. 1 sampai 9. Satuan ya, bukan belasan. Diingat, yang kita bahas apa? Satuan. Kalau 10 Ustaz masuk ke mana tuh? Nah, kalau 10 itu lain lagi, Bu. Kaidahnya nanti ada sendiri insya Allah. Sebentar. Agak seru juga ini.
Baik. Tadi mana tadi? Bismillah. Oh, maaf sebentar. Oh, ini masalah dengan ini saya sebentar. Apa dia kurangnya? Oke. Baik, kita kembali. Oh, sebetulnya sudah habis ini waktunya ya, tapi nggak apa, sedikit lagi. Yang terakhir ini. Nah, mana tadi? Jadi satuan di sini katakanlah 1 sampai 9. Kalau kita masuk ke al-adadul murakkab ya. Diingat-ingat ketika kita bahas tentang al-adadul murakkab ini, itu maknanya angka yang bergandengan dengan puluhan, dalam hal ini 10. Karena nanti puluhan lain ada lagi. 20, 30 dan seterusnya sampai 90 itu beda lagi nanti. Baik, sementara kita fokus kembali. Jadi bilangan belasan al-adadul murakkab contohnya 13. Maka bagaimana kita bisa mengatakan salasata kok bukan salasu? Kok bukan salasa? Nggak pakai tak marbutoh macam di bawah nih. Itu kaitannya kembali ke kaidah yang pertama. Ini. Kok ini? Maaf. Mana tadi? Nah, ini. Ya, masuk kaidah yang kedua dari satuan. Sorry. Ini. Adat harus berbeda dengan ma'dud. Jelas nih Kaidah kedua ya. Kaidah yang kedua, bukan yang pertama. Tapi kalau kata asr, maka itu ikut ma'dudnya. Kalau ma'dudnya mudzakkar, asr juga mudzakkar. Kalau ma'dudnya muannas, maka menjadi asyrotah. Muannas juga dia. Bisa difahami sementara? Ustadz, mau nanya Ustadz. Ya Pak, silakan. Jadi di sini yang jadi masalah adalah di angka puluhannya, di asyaranya Ustadz ya. Iya. Bukan di angka satuan ya. Misalnya arba'ah juga asyaratan gitu kalau imra atau perempuan gitu ya Ustadz ya. Yang puluhan yang jadi fokusnya gitu ya. Yang asronya, kata asronya. Iya. Sebetulnya dia dua-duanya Pak. Oh begitu. Terpengaruh dua-duanya. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan, di sini rojulan kan mudzakkar. Iya. Asro ikut mudzakkar, ikut ma'dudnya. Dah. Iya, iya. Nah, tapi angka sebelum asr nih, ini kan satuan nih, salasa. Iya. Kita balik ke kaidah satuan. Oh begitu. Jadi harus versus al-ma'dud. Harus berlawanan dengan ma'dudnya. Oh iya. Ya berarti angka 10 asyaranya yang ikut ma'dudnya. Kalau dia mudzakkar maka asr nggak pakai tamar buto. Tapi kalau muannas macam itu, macam di bawah ini asrota imro'atan. Iya. Iya. Kalau yang satuan itu harus berlawanan. Kata yang di depan nih, salasa berlawanan dengan imro'ah. Salasata harus berlawanan dengan rojul. Bisa difahami sementara? Paham Ustaz. Alhamdulillah. Yang lain, saudara-saudari? Alhamdulillah. Baik. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Dan itu tidak akan bisa kita tetapkan dalam hati kita jika kita bilang nyoba baca atau maaf cakap susah untuk diingat ya. Jadi mau tidak mau Bapak Ibu, abang adik, kakak semua mesti diulang-ulang terus ya. Pendek atau mudah bilangnya,
Macam kita mengulang Al-Fatihah sehari minimal 17 kali untuk sholat fardu, maka pelajaran kita minimal 17 kali sehari. Sehingga kalau di total selama sepekan, insya Allah dengan jumlah yang seperti itu, susah untuk kita lupakan. Tentu jangan lupa niatkan lillahi ta'ala, karena hidup kita tanpa lillahi ta'ala, tanpa didedikasikan untuk memperoleh ridha Allah, akan sia-sia. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu ahkam. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika salah maka itu dari saya, jika itu benar maka itu nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khair, Ustaz. Barakallahu. Amin wa fikum. Kasih Ustaz. Sama-sama Ibu. Adik, Ibu. Oh, adik. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Ibu belum kawin lagi. Oh, belum kawin. Oh, adik berarti ya. Iya. Baik. Mau masuk. Mungkin untuk pekan depan supaya kita ada apa istilahnya, kontaknya lebih serius lagi, untuk dibuka kamera masing-masing, dan yang tidak menutup aurat silakan ditutup auratnya terlebih dahulu sehingga full kita bisa fokus dengan yang kita pelajari. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.